La ilaha illallah, la ilaha illallah. Ketika suara tersebut ku dengar seperti sudah sampai di depan rumahku. Saat itu aku langsung memberanikan diri untuk mengintip dari sela-sela gorden jendela kamarku. Dan setelah aku melihat ke arah luar, aku sangat tidak percaya dengan apa yang aku lihat. Karena seumur hidupku, itu adalah pengalaman pertamaku melihat hal yang sangat di luar nalar seperti itu. Malam itu, aku benar-benar melihat ada orang yang menggotong keranda mayat yang seolah-olah sedang mengantar jenazah. Mereka semua memakai baju putih kusam dengan celana hitam. Untuk jumlahnya aku lupa, yang jelas lebih dari 6 orang. Karena saat itu, selain rombongan tersebut berjalan cepat melewati rumahku, aku juga tidak berani keluar untuk memastikannya. Suasana saat itu benar-benar sangat menegangkan. Suhu yang berubah menjadi sangat dingin ditambah bau bunga yang tiba-tiba sangat menyengat, membuat seluruh tubuhku seolah kaku tidak bisa bergerak karena ketakutan. Dan masih belum selesai aku ketakutan, tiba-tiba aku kembali mendengar suara lonceng yang kuduga kuat itu adalah pocong. Suara tersebut terdengar sangat jelas, sesekali seorang juga sedang lewat di depan rumahku. Hal itu membuat aku semakin ketakutan dan langsung gemetaran tidak karuan. Karena saat itu kufikiranku sangat tidak tenang. Akhirnya keputusan untuk mengambil air wudhu dan segera mendirikan sholat malam. Dan ketika aku masih sholat, lagi-lagi aku mendengar suara rombongan tersebut. Kali ini aku sudah tidak tahu rombongan tersebut ke arah mana. Karena selain saat itu aku masih di dalam kondisi sholat, aku juga ketakutan setengah mati kalau harus melihatnya lagi. Masih teringat jelas di kepalaku, momen itu adalah momen yang paling menyeramkan di hidupku. Di situ aku sangat diuji keimananku dengan godaan setan yang sangat tidak karuan. Waktu itu aku membaca doa dengan suara yang sangat keras sambil meneteskan air mata. Namun semua itu tetap kutahan dengan terus melanjutkan sholatku meski tubuhku tidak berhenti gemetaran. Dan akhirnya suara tersebut perlahan menjauh dari rumahku. Karena aku rasa sudah aman, akhirnya aku pun melanjutkan tidurku. Kali ini aku tidur dengan menutupi telinga agar tidak bisa mendengar suara apapun dari luar. Hingga akhirnya pukul jam 3:30 pagi, tiba-tiba badanku terasa berat semua hingga aku kesulitan bernafas. Waktu itu aku tidak bisa memastikan apakah saat itu aku sedang mimpi atau tidak. Yang jelas ketika aku membuka mataku, aku melihat sosok pocong yang sedang tidur tepat di batas badanku. Sosok tersebut sangatlah menyeramkan, dengan seluruh wajah yang hancur ditambah dengan baunya yang sangat tidak sedap. Tentu saja saat itu aku langsung memberontak berusaha menyelamatkan diri. Namun ketika aku berhasil berdiri dan menyalakan lampu, aku sangat terkejut karena waktu itu sosok tersebut tiba-tiba menghilang. Hal itulah yang membuat aku menyimpulkan bahwa saat itu aku mimpi buruk ketindihan. Namun yang membuat aku heran adalah bau pocong tersebut benar-benar tercium di hidungku. Ditambah dengan sisa tanah yang menempel di tubuhku, bau pocong tersebut juga tinggal di selimutku. Semua itu seolah membuat aku semakin kebingungan apakah yang barusan terjadi kepadaku. Dan singkat cerita, karena saat itu sudah subuh, akhirnya aku pun langsung mengambil air wudhu dan segera menunaikan sholat subuh agar pikiranku kembali tenang. Setelah selesai sholat, karena badanku tiba-tiba terasa lelah, waktu itu pun aku memutuskan untuk kembali beristirahat. Siang harinya, lagi-lagi aku tidak bertemu dengan orang tuaku karena beliau sudah terlebih dahulu berangkat kerja. Waktu itu aku sangat ingin menceritakan semua kepada orang tuaku, namun belum ada kesempatan. Ya sudahlah, nanti kalau ayah dan ibu pulang kerja semua akan kuceritakan. Aku mau minta tukar kamar saja, pikirku. Dan malam pun tiba. Saat itu lagi-lagi aku gagal menceritakannya kepada orang tuaku. Karena saat itu di rumahku ada tamu yang rupanya mereka adalah rekan kerja orang tuaku. Tamu tersebut ngobrol hingga larut malam. Hal itu membuat aku memilih untuk kembali tidur dan mengurungkan kembali niatku untuk menceritakan kepada orang tuaku. Malam itu aku bisa tidur nyenyak karena aku kembali tidur dengan menutupi telingaku. Dan akhirnya pukul jam 2:30 pagi, tiba-tiba pintu kamarku digedor oleh ibuku dengan sangat keras. Li, bangun! Li, bangun! Cepat nak, panggil ibu. Saat itu tentu saja aku langsung membuka pintu dan bingung ada apa ibu menggangguku sejam segini. Dan belum sempat aku bertanya, alasan tiba-tiba tanganku ditarik oleh ibuku dan langsung diajak untuk tidur di lantai rumahku. Loh, kenapa kita tidur di lantai bu? Dingin bu, protesku.
Sudah, besok aja ibu jelaskan. Jangan sekarang, nanti mereka dengar, jawab ibuku sambil gugup seperti dikejar orang. Aku pun waktu itu hanya menuruti perkataan ibuku untuk tidur di lantai meskipun dalam pikiran masih sangat kebingungan tidak karuan. Tidak lama setelah itu, dan di sela-sela aku masih bingung, tiba-tiba aku mendengar suara rombongan pengantar jenazah yang seperti kemarin malam aku dengar. Saat itu aku langsung kaget dan langsung menoleh ke arah wajah ibuku. Saat ibuku juga menatapku sambil memberikan tanda untuk tetap diam sambil terus berzikir. Itu terlihat dari tangan ibuku yang sudah membawa tasbih yang sedang digerakkan naik turun. Malam itu pun kami mendengar semuanya, mulai dari suara keranda mayat yang bergerak, suara lompat pocong, hingga suara beberapa kali rombongan jenazah yang lewat di depan rumahku. Namun semua itu berhasil kami lewati dengan aman karena sesuai ajaran ibuku untuk tidur di lantai dan tetap tenang. Keesokan harinya, ibuku pun menceritakan semuanya. Jika mendengar suara rombongan jenazah tersebut, kita harus segera keluar dari kamar dan pindah untuk tidur di lantai. Karena menurut ibuku, konon katanya jika kita masih tidur di atas ranjang, kita akan dihampiri oleh makhluk halus untuk diajak mengantarkan jenazah tersebut. Saat itu aku sangat kaget. Aku pun menceritakan bahwa aku sebelumnya juga pernah mendengarkan namun belum sempat menceritakan. Mendengar hal itu, orang tuaku langsung memarahiku dengan sangat keras hingga aku pun juga terkejut. Kok marahnya sampai segini parah? Ucapku dalam hati. Dan kali kamu mendengar apapun langsung cerita ke ibu. Kamu itu masih belum tahu apa-apa. Nanti kalau ada apa gimana? Terang ibuku. Waktu itu aku hanya mengangguk dan mendengarkan semua penuturan ibuku sambil melihat ayah yang tiba-tiba keluar rumah untuk memasang lampu penerangan. Saat itu aku langsung keluar dan membantu ayahku memasang lampu. Kini keadaan luar rumahku sudah lebih terang dari sebelumnya. Dan malam pun tiba. Saat itu sekitar pukul 2 pagi, tiba-tiba aku kembali terbangun karena aku lagi-lagi mendengar suara keranda mayat tersebut kembali bergerak. Kali ini suara tersebut lebih keras dari biasanya. Karena aku pikir di depan rumahku sudah terang, aku pun memberanikan diri untuk melihat kembali dari jendela kamarku. Saat aku baru membuka gorden, aku sangat terkejut setengah mati. Karena saat itu aku melihat keranda mayat tersebut tiba-tiba berada di depan rumahku lengkap dengan payungnya. Dan saat itu pula, tepat di sampingku, keranda mayat tersebut ada sosok pocong tinggi besar yang sedang berdiri menatap ke arah rumahku. Sosok tersebut lebih tinggi dari ukuran manusia biasanya dengan wajah yang hitam pekat. Melihat hal itu, tentu saja aku sangat terkejut, ketakutan dan langsung berlari ke kamar orang tuaku. Waktu itu setelah pintu kamar orang tua terbuka, saat itu ibuku langsung menarikku dan untuk masuk ke kamar tidurnya. Dan akhirnya kami pun tidur di lantai kamar. Ketika aku hendak menceritakan apa yang tadi aku lihat, ibuku memberi tanda untuk kembali diam dan tenang. Saat itu, aku akan memahami maksud ibuku, dan aku pun langsung masuk ke dalam selimut yang memang sudah disiapkan untukku. Dan tidak berapa lama setelah itu, tiba-tiba aku kembali mendengar suara lompatan pocong yang seolah mengelilingi rumahku. Mendengar hal itu, tentu saja aku langsung gemeteran ketakutan dan langsung memeluk ibuku dari belakang. Dan setelah beberapa lama kemudian, suara lompatan tersebut perlahan menghilang. Namun anehnya, tiba-tiba aku mendengar obrolan orang tuaku yang seolah sedang mengkhawatirkan sesuatu yang akan terjadi. Mas, sudah berapa hari ini keranda mayat itu bunyi terus? Apa enggak apa-apa? Tanya ibuku. Insya Allah enggak apa-apa, Bu. Kita berdoa saja dan pasrah semuanya kepada Tuhan. Sudah, ayo tidur saja. Jangan berpikir yang aneh, jawab ayahku. Mendengar percakapan itu, tentu saja aku langsung berpikir jika fenomena itu sepertinya bukan pertama kali terjadi. Seperti semua ini sudah sering terjadi, tapi orang tuaku kenapa tidak pernah menceritakannya kepadaku, pikirku. Dan tanpa pikir panjang, aku kembali tidur. Keesokan harinya, aku pun langsung menceritakan apa yang aku lihat malam itu kepada orang tuaku. Namun lagi-lagi ibuku langsung menyuruh untuk diam agar tidak melanjutkan cerita itu. Karena saat itu aku tidak berani membantah, akhirnya aku menuruti untuk tidak membahasnya. Dan tepat 7 hari setelah kejadian itu, tiba-tiba keluargaku ditimpa musibah yang sangat tidak terduga. Ayahku yang sebelumnya baik-baik saja, tiba-tiba saat itu pergi meninggalkanku untuk selamanya. Tentu saja saat itu, aku sangat terpukul dan merasa kehilangan yang sangat dalam. Namun aku dan ibuku yakin itu semua memang sudah menjadi takdir Tuhan. Jadi kami mencoba menerimanya dengan sabar dan ikhlas. Waktu itu, saat jenazah ayahku hendak dibawa ke pemakaman, aku melihat pemandangan yang sangat aneh.
Saat itu aku melihat posisi keranda mayat dan payung tersebut sama persis dengan apa yang aku lihat beberapa hari yang lalu. Tentu saja saat itu aku langsung kaget dan sangat terkejut. Namun karena aku masih dalam keadaan yang bersedih, aku pun tidak terlalu memikirkan dan fokus untuk mengurus jenazah ayahku. Singkat cerita, setelah kematian ayahku, aku hanya hidup berdua dengan ibuku. Waktu itu kami sering sekali mendengar fenomena tersebut yang membuat kami terus tidur di lantai hampir setiap malam. Dan setelah aku mencari informasi mengenai keranda itu, ternyata banyak warga yang mengaku juga mendengar rombongan pengantar jenazah tersebut lewat di depan rumahnya. Karena aku pikir ini bisa mengancam keselamatanku dan juga warga yang lain. Akhirnya aku pun saat itu langsung melaporkan semua kejadian tersebut kepada pihak desa. Dan setelah laporanku diterima dan pihak desa mengurusinya, akhirnya aku pun kini bisa hidup dengan tenang karena tidak lagi mendengar fenomena tersebut. Akhir cerita, kini aku sudah menikah dan sudah punya 3 orang anak. Jalan di depan rumahku di aspal dan penerangan sudah di mana-mana. Bahkan kini sudah banyak rumah yang mulai berdiri di kanan kiri rumahku yang membuat area di lingkungan rumahku tidak sepi lagi. Kini meskipun ibuku juga sudah tiada, namun saat-saat seperti itu akan selalu menjadi kenangan tersendiri bagiku. Karena dengar pengalaman itu, aku banyak belajar tentang pentingnya tersebut keimanan yang memang selalu dibutuhkan dalam setiap keadaan. Terlepas dari semua, apapun yang terjadi di dunia ini adalah kehendak dari Sang Maha Pencipta. Oleh karena itu, hendaknya kita semua berdoa dan lebih mendekati diri lagi agar kita senantiasa dilindungi dan dijauhi dari hal-hal yang tidak diinginkan. Terima kasih teman-teman. Semoga cerita ini menemani hari-hari kalian. Sekian kami pamit. Wassalam.